Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruni kita semua berbagai kenikmatan dan pintu-pintu rezeki hingga saat ini dan detik ini kita bisa merasakan kenikmatan dan karunia-Nya Azza wa Jalla. Salah satu di antara sekian banyak karunia yang patut, yang layak dan wajib kita syukuri hari ini adalah kesempatan untuk bisa menimba dan mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini telah kita landasi dengan lurusnya dan benarnya niat kita, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika seseorang itu memiliki niat yang lurus, niat yang benar dalam menuntut ilmu, maka berarti inilah di antara tujuan dan tonggak utama seseorang itu dalam menuntut yakni ilmu syar'i, dan itu tidak ada bandingannya. Beliau pernah menuturkan, innal ilma la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh, bahwasanya sebuah ilmu itu tidak ada tandingannya dengan amalan apapun, tapi bagi orang-orang yang lurus dan benar niatnya dalam mendalami sebuah ilmu syar'i. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk kembali menata ulang niat dan keinginan kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menjadi salah satu syarat diterimanya amalan, dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi pemberat bagi amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang sebenarnya kami tawarkan dan sudah kami diskusikan dengan bagian penanggung jawab kajian adalah keutamaan Dzulhijjah dan fikih kurban. Tapi setelah kami diskusikan tadi pagi, sepertinya tema ini cukup panjang dengan alokasi waktu yang terbatas. Insya Allah kita akan bagi menjadi dua sesi. Untuk malam hari ini kita akan membahas keutamaan bulan Dzulhijjah dan kiranya bekal apa yang harus kita siapkan dan apa keutamaan-keutamaannya serta amalan-amalan yang patut kita prioritaskan dalam menyambut bulan Dzulhijjah. Adapun berkaitan dengan fikih kurbannya, hukumnya, persyaratannya, hewannya, dan adab-adab dalam menyembelih dan berbagai permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan fikih kurban, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, dan mudah-mudahan bisa kita rencanakan di awal bulan Dzulhijjah insyaallah, yani agar nanti ada persiapan ya, dan ini juga sebagai bentuk dan bagian dari kita mensyiarkan, dari kita memuliakan yani syiar dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala seringkali melipat gandakan ya pahala atas sebuah amalan soleh di tempat-tempat yang mulia dan di waktu-waktu yang spesial. Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Ramadan menjadi waktu yang amat spesial sekali, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, karena di situ ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr.
Ini adalah hari yang spesial. Ini adalah malam yang amat mulia. Pun demikian dengan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kultuskan dan sucikan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya tanah haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa tentunya memiliki keutamaan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat di sana tidak sebanding pahalanya bila dibandingkan dengan salat di luar 3 masjid yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pun demikian dengan kondisi kita saat ini. Kita tahu bahwasanya keberadaan kita saat ini ya itu ada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala spesialkan. Maka sebagai bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama menjaga kesucian bulan ini tanpa harus menunaikan, mengerjakan satu pun kemaksiatan sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih." Kita menjaga kesucian bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, pun demikian dengan bulan Rajab, nanti kita akan sampaikan. Ya, ini adalah bagian dari kita mensyiarkan simbol-simbol dan syiar yang Islam itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 30 ini, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan hurumatillah, kehormatan Allah, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka baginya kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperkuat lagi di surat yang sama, di ayat yang berbeda. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala memperkuat ini lagi dengan redaksi yang berbeda. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di ayat 30 dan ayat 32 ini ada indikasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran dan edukasi bagi kita semua, bahwasanya siapapun di antara kita kaum muslimin yang memuliakan, yang mengagungkan syiar-syiar dan simbol-simbol syariat kita, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bagian min taqwal qulub, bagian dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kita ya sekali lagi untuk mengagungkan yakni syiar ini adalah dengan kita senantiasa menjaga kesucian yakni bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan bulan-bulan haram di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan sesungguhnya bilangan-bilangan bulan-bulan dalam ya rentan 1 tahun itu ada 12 bulan. Tapi yang ditekankan di sini itu bukan 12 bulan Masehi, tapi 12 bulan apa? Yang Hijriyah. Ya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sebagian ulama tafsir mengatakan fi kitabillah itu artinya fil lauhil mahfuz. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan hal itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tapi dari sekian 12, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan 4. Arba'atun hurum. 14 bulan yang haram. Haram ini bukan berarti kemudian ya kita diharamkan, tapi haram di situ artinya adalah disucikan. Sebagaimana kita mengenal ada tanah haram, ada masjidil yang haram. Haram di sini artinya suci, mulia, agung. Pun demikian dengan 4 bulan ini. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menjelaskan cukup panjang bahwasanya 4 bulan ini adalah 3 bulan yang mutataliyat berurutan, sedangkan 1 bulan ini terpisah. 3 bulan yang berurutan ini adalah bulan Dzulqa'dah, di mana saat ini kita ada. Kemudian bulan selanjutnya adalah bulan
Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita bisa menjumpainya, ya. Yang berikutnya itu nyambung dengan awal tahun, yaitu bulan apa? Yani Muharram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat. Ya, ini berurutan 3 bulan ini. Sedangkan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Di sini sebagian ulama tafsir menturunkan bahwasanya 3 bulan haram disebutkan secara berurutan ini adalah sebagai bentuk persiapan untuk mengagungkan dan memuliakan ibadah apa? Haji yang itu terletak di bulan Dzulhijjah. Makanya persiapan yang dahulu tidak seperti sekarang ya di jamaah. Dalam hitungan jam kita sudah bisa sampai ke sana. Tapi ketika kita menggambarkan bagaimana kedatangan seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia dengan keterbatasan transportasi dan lain sebagainya, ini adalah hikmah yang besar dari Allah dan menunjukkan tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 bulan waktu sebagai persiapan untuk berangkat, dan ada 1 bulan setelahnya sebagai persiapan untuk balik ke negeri mereka masing-masing. Makanya 3 bulan berurutan guna untuk mengagungkan bulan ibadah haji. Tapi kenapa disebutkan ada bulan Rajab terpisah jauh? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini memiliki satu keunikan selain ia adalah bulan haram. Karena di bulan itulah sebagian orang-orang yang dekat jarak tempuhnya dengan kota Makkah itu menjadikan bulan Rajab ini sebagai kesempatan untuk menunaikan ibadah apa? Ibadah umrah yang dekat-dekat. Ini adalah 4 bulan. Dan kenapa 3 bulan ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, sedangkan 1 bulan disebutkan secara terpisah? Karena ini memberikan kesempatan sebagian orang yang tinggal dekat dengan Makkah untuk kembali melakukan manasik, tapi bukan haji, namun ibadah umrah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk muqaddimah bagi kita semua. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan karena tema kita berkaitan dengan Dzulhijjah. Saya akan memulai dengan poin yang pertama, kenapa disebut sebagai bulan bulan haram. Yang pertama, baru nanti kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut sebagai bulan Dzulhijjah? Baru nanti kita akan masuk ke bekalnya, kemudian amalan-amalan yang ditekankan dan keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Poin yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan-bulan itu disebut sebagai bulan haram? Sudah saya sebutkan di awal tadi, tapi berdasarkan beberapa ulama, salah satunya adalah Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu taala, beliau menuturkan bahwasanya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bulan haram dinamakan demikian itu karena pendapat pertama, di bulan-bulan tersebut 4 bulan ini diharamkan untuk adanya pertumpahan darah. Makanya para penduduk Makkah dan orang-orang yang masih hidup di masa jahiliyah itu mereka benar-benar mengkultuskan 4 bulan ini. Ketika ada peperangan, pertumpahan darah, karena perang itu sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang jahiliyah. Tapi giliran mereka sudah sampai bulan, mereka akan istirahat gencatan senjata untuk sementara waktu, apapun kondisinya. Baru kemudian dilanjutkan lagi setelah selesainya bulan haram tersebut. Ini adalah pendapat yang pertama. Jadi dikatakan bulan haram itu karena memang haramnya adanya pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya. Adapun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, dikatakan bulan haram itu karena memang bulan ini adalah bulan yang diagungkan, di mana setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih mulia dibandingkan dengan ketaatan yang sama kita kerjakan di luar bulan haram. Pun demikian dengan kemaksiatan. Kemaksiatan lebih hina, lebih besar dosanya bila dibandingkan dengan kemaksiatan yang sama bila kita kerjakan di luar bulan haram. Dan ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran karena didukung oleh beberapa dalil. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupunya Nabi SAW, ketika beliau menafsirkan surat At-Taubah
ayat 36 yang tadi kita sampaikan, yakni minha arba'atun hurum, beliau menuturkan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memang sengaja memilih 4 bulan yang dimuliakan itu karena setiap ketaatan itu akan dilipat gandakan pahalanya, pun demikian dengan setiap kemaksiatan itu akan dilipat gandakan dosanya. Maka oleh karenanya, ya, pemilik kitab Al-Jalalain, ya, tafsir yani Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, ya, pernah menuturkan ketika mengomentari ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, masih di ayat yang sama 36 surat At-Taubah. Apa kata yakni pemilik kitab tafsir Jalalain? Beliau menuturkan, jangan sekali-kali engkau menodai kesucian yakni bulan yang mulia ini dengan kemaksiatan dan kedoliman apapun, sekecil apapun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara bukti yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang kedua adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Mengingat Nabi SAW, ya, itu pernah mengirim peleton, mungkin kelompok dan yani apa ya, tentaranya untuk dikirim untuk menyerang musuh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan-bulan yani haram. Nah, maka berarti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sebagai bukti untuk membantah pendapat yang pertama. Hal itu dibolehkan. Ya, adanya pertumpahan darah, adanya peperangan, bahkan kisos itu masih dibolehkan di bulan-bulan yani haram. Ya, makanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran disebut dan dinamakan bulan haram itu karena memang di bulan inilah kemaksiatan itu akan dilipat gandakan dosanya dan ketaatan sekecil apapun itu akan dilipat gandakan yakni pahalanya. Maka sekali lagi jangan sampai kita menodai, ya, kesucian yakni bulan ini dengan kemaksiatan sekecil yakni apapun. Makanya Qatadah itu pernah menuturkan, kita tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, dan kita tahu kezaliman itu sekecil apapun itu termasuk bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Tapi bila mana kemaksiatan sekecil apapun, kata Qatadah, dikaitkan dengan bulan haram, itu akan nilainya berbeda. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah poin yang pertama. Adapun yakni poin yang kedua, ya, kita akan masuk ke Dzulhijjah. Kenapa disebut sebagai Dzulhijjah yakni jamaah? Kita mengenal bulan yang namanya Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan lain sebagainya. Kenapa disebut sebagai bulan Dzulhijjah? Karena dari kata-katanya bisa diprediksi itu insyaallah. Dzulhijjah, karena di bulan ini ada ibadah haji. Betul. Imam As-Sakhawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'i Al-Ayyam Wasyuhur, kitab ini mengulas, ya, asal muasal nama-nama hari dan nama-nama bulan. Dan dari kitab ini kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau ada yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, coba dibuka tafsirnya di ayat yang ke-36 surat At-Taubah, nanti kita akan dapatkan Ibnu Katsir menukil dari kitab yang dikarang oleh Imam As-Sakhawi ini. Karena Imam As-Sakhawi ketika mengarang kitab Al-Masyhur ini adalah bagian dari kitab yang mengulas tuntas asal muasal sebuah nama hari dan sebuah nama yakni bulan. Lah dari sinilah kemudian Imam As-Sakhawi menuturkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Dzulhijjah itu sesuai dengan nama dan asal lafadz secara bahasa. Karena hijjah itu artinya disitulah kita memang menemukan ada syariat yakni haji yang itu tidak disyariatkan di luar bulan Dzulhijjah. Adapun Dzulqa'dah sekarang kenapa dinamakan Dzulqa'dah? Karena kita belum Dzulhijjah. Dzulqa'dah, kenapa Dzulqa'dah? Ada yang tahu? Dikarenakan yakni Dzulqa'dah itu sebagian ulama mengatakan al-qa'dah itu dari qu'ud, duduk. Tapi ini adalah arti kiasan. Sebagaimana Imam Sakhawi mengatakan Dzulqa'dah itu dianggap sebagai masa kejahatan yang senjata dan itu menjadi awal. Ini merujuk kepada kebiasaannya orang-orang yang di jahiliyah yang di dahulu. Pun demikian dengan bulan Ramadan,
Kita mengenal bulan Ramadan karena li Romdo. Ya, karena di bulan Ramadan di sana itu biasanya hawanya, suasananya, musimnya itu pas di musim kemarau yang panas. Ya. Tapi kita tutup yani sampai di sini saja. Intinya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah poin kedua kenapa disebut sebagai bulan Dzulhijjah, karena syariat yani haji itu adanya di bulan ini. Maka munculnya beberapa yakni orang-orang yang ingin mengamandemen syariat, merevisi syariat dari orang-orang liberal. Ya, ini kasusnya hampir setiap tahun. Yani dahulu sekitar tahun 2005-an atau berapa itu ya. Mereka punya keinginan ketika terjadi subhanallah ya, kematian yang menelan yakni banyak nyawa. Ya, kurbannya dari para hujjaj di Mina. Kita masih ingat apa enggak itu? Itu kemudian mereka keluar-keluar. Ya, ini kayaknya untuk membagi supaya enggak terjadi desakan, enggak meminimalisir yakni angka kematian dan bla 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 dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kemudian mereka dengan keterbatasan yakni akal mereka, kalau kita bisa bilang dengan kedunguan ya dan kebodohan yakni mereka mengatakan perlu diamandemen yakni syariat haji ini. Syariat haji enggak harus di bulan Dzulhijjah. Ya, bisa dibagi. Misalkan per benua Amerika di bulan apa, benua Afrika di bulan apa, benua Asia di bulan apa. Ya, karena hal ini juga akan bisa memberikan kuota setiap negara dan setiap benua itu akan semakin yani banyak. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasanya ada beberapa yani syariat di dalam din yang mulia ini yang sifatnya itu adalah sawabit yang tidak akan bisa dirubah. Salah satunya adalah haji ini. Termasuk diantaranya adalah waktu-waktu sholat. Salah satunya adalah jumlah rakaat sholat. Kenapa sholat rakaat? Sholat yani subuh 2 rakaat, sholat asar yani 4 rakaat. Ini adalah bagian yang tidak bisa dirubah sama sekali sampai hari kiamat yani kelak. Karena ini adalah bagian dari ya sesuatu yang sifatnya tauqifi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan pada poin yang kedua, kenapa disebut Dzulhijjah? Ya, secara tidak langsung ya, bulan Dzulhijjah itu sudah menyimpan sebuah isyarat yang tegas bahwasanya hanya di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yakni haji, dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang ingin merubah haji itu bisa dikerjakan di luar yakni bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal dan persiapan apa yang yakni harus kita tetapkan guna untuk menyambut yakni bulan Dzulhijjah ini. Bekal apa saja yang harus kita siapkan? Ada beberapa yakni amalan-amalan dan usaha serta upaya kita untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini. Dan ini sepertinya pas yakni tema ini karena kita belum masuk bulan Dzulhijjah, tapi mudah-mudahan ini bukan sekedar yakni teori saja yang ya sambil lalu kemudian yakni hilang begitu saja. Nanti kita akan sampaikan keutamaannya. Tapi paling tidak poin yang ketiga adalah bekal apa yang harus kita persiapkan. Masih ada beberapa pekan yakni ke depan untuk bisa mempersiapkan yakni bekal ini. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Selain ya taubat dari kemaksiatan, dan kita tahu kemaksiatan akan dilipat gandakan dosanya, ini adalah momentum yang tepat untuk kita banyak beristighfar, untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi taubat itu akan mendapatkan atau akan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua dan keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 81. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Para ulama usul fikih mengatakan, ya, wa tubu, bertaubatlah, dan ini ada perintah dari Allah. Berarti perintah pada dasarnya itu menunjukkan isyarat bahwasanya ada kewajiban yang harus dan wajib dikerjakan bagi siapapun yang membaca dan mendengar serta memahami ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan wa tubu, bertaubatlah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal jami'an ayyuhal mu'minun, semuanya orang-orang mukmin. Berarti ketika kita membaca ayat ini, mendengarkan ayat ini, berarti
secara tidak langsung ya, ini juga perintah untuk kita semua. La'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menutup hikmahnya. Kenapa kita disuruh untuk bertaubat? Selain ini adalah perintah, karena taubat ini juga akan mendatangkan keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti keberuntungan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selain itu adalah perintah darinya. Bertaubat ini bukan kewajiban tahunan. Ya, sebagaimana sebagian manusia dan masuk pula sebagian kaum muslimin ya, sebagai renungan akhir tahun, taubat untuk merenungkan dosa-dosa yang lalu, itu seakan-akan dibuat acara-acara dan kegiatan khusus tahunan. Padahal taubat kalau kita kaitkan dengan sunnah dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ini adalah amalan rutin yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Makanya di dalam sebuah riwayat ya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini bahwasanya beliau pernah mengatakan astaghfirullah wa atubu ilai. Saya setiap hari la astaghfirullah, mengatakan dan berzikir serta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuniku. Astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum, sehari berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang berbeda, redaksi yang berbeda, itu disebutkan sehari Rasulullah SAW bertaubat dan beristighfar sebanyak 100 kali. Subhanallah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan jamaah, ucapan istighfar sebagai bentuk ungkapan kita juga untuk bertaubat kepadanya Azza wa Jal, ini bukan hanya kewajiban tahunan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin dan kebanyakan manusia, tapi taubat itu adalah kewajiban dan keharusan setiap muslim setiap waktu. Ya, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat jaminan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, sudah dijamin dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu dan akan datang, itu saja setiap hari 70 kali, itu saja setiap hari 100 kali. Apalagi dengan kita yang belum ada jaminan dan tidak ada bocoran bahwasanya kita akan masuk surga. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus persiapkan bekal ini matang-matang. Jadi bahwasanya kewajiban untuk bertaubat seharusnya sudah mulai hari ini kita rutinkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan setiap harinya astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 sampai 100 kali, maka berarti kita pun harus lebih banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena indikasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita agar selalu banyak bertaubat kepadanya setiap saat dan setiap waktu. Ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian bagi kita Mari kita luruskan niat kita. Ketika nanti kita sudah sampai di bulan Dzul Hijjah, pun demikian mulai hari ini pun demikian. Kita harus benar-benar menata ulang kembali niat. Pun demikian dengan keikhlasan kita sembari bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan sebagai bekal kita untuk nanti di bulan Dzul Hijjah. Ada apa dengan meluruskan niat jamaah? Karena sekali lagi niat ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan soleh kita. Tanpa ini semua haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min syai'in faj'alnahu haba'an mansura. Amalan kita akan menguap, akan menjadi debu yang berterbangan. Enggak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana tanpa didasari atas keikhlasan kepadanya. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bulan Dzul Hijjah ini adalah ujian yang amat berat sekali. Kenapa demikian? Nanti kita akan sampaikan amalan-amalan di sana cukup banyak ditekankan dan dianjurkan. Salah satunya adalah berkorban. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di surat Al-Hajj ayat 36. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ketika nanti kita berkorban, ini adalah ujian besar bagi kita. Ujian bagi mereka yang mampu. Kalau enggak sudah kita persiapkan semenjak awal,
untuk mengikhlaskan kita dalam berkorban, Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan menerima ya luhum, daging dari sesembelihan kita pun demikian yakni darah. Karena yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah keikhlasan dan ketakwaan kita. Apalagi di zaman yang zaman yang media sosial dimudahkan oleh kita semua, seringkali ini menjadi celah tanpa kita sadari. Ya, posting kesana kemari, saya tahun ini korban sapi paling besar sapi apa, Pak? Limosin. Ya. Jadi saling berbangga-bangga, semuanya diekspos. Ya, sampai di situ nggak berhenti sampai di situ. Kadang-kadang memanggil para wartawan untuk apa ya nih jamaah? Ini adalah ujian terbesar bagi kita, yakni semua di bulan yakni Dzulhijjah ketika nanti kita berkorban. Jangankan itu, ya mungkin sudah 2 tahun ini ya nggak ada ibadah apa, yakni haji. Tapi subhanallah di musim haji ini juga ujian bagi kaum muslimun. Ya, ketika sedang beribadah di depan Ka'bah ngapain? Selfie, welfie, nanti di sana welfie lagi, di sana lagi welfie lagi, sampai yakni kelupaan yakni berapa? Yakni kali dia apa? Tawaf, sa'i sudah nggak tahu lagi berapa tadi. Karena sibuk yakni dengan welfie dan selfie, ditaruh di sini, ditaruh di situ, ditaruh di FB-nya, subhanallah. Ujian terbesar bagi kita semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu berkorban setahun sekali, jangan sampai hilang kesempatan itu. Ya. Pun demikian dengan haji dan umrah, setahun yakni sekali. Maka sebagaimana saya sampaikan, luruskan niat yakni sejak yakni hari ini. Kalau memang kita punya niat untuk berkorban, ya, maka jangan sampai korban itu akan menjadi celah bagi kita untuk hilangnya pahala yang bisa kita dapatkan yakni darinya. Ya, pun demikian dengan sembari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh yakni untuk mempersiapkan yakni bekal mengerjakan yang ketaatan. Jadi semenjak awal nanti kita akan sampaikan banyak amalan-amalan yang ditekankan di bulan yakni Dzulhijjah. Bahkan tak jauh berbeda dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lalu. Bulan apa? yakni Ramadan. Sebagaimana ketika kita mau menyambut bulan Ramadan, itu butuh apa? Persiapan, butuh warming up. Pun demikian dengan bulan Dzulhijjah. Makanya ini kesempatan, masih ada beberapa pekan ke depan yakni jamaah. Ya, mulai dari baca Quran, mulai dari qiyamul lail. Sekali lagi di bulan Dzulhijjah, terutama 10 pertama nanti kita akan sampaikan, itu nilainya lebih afdol lagi bila dibandingkan dengan amalan yang sama kita kerjakan di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan sampaikan keutamaannya. Maka ini butuh persiapan. Jangan sampai nunggu kemudian amalan-amalan ini baru kita kerjakan di tanggal yakni 1. Kemungkinan yakni berat, kemungkinan yakni besar, hal itu tidak akan bisa kita rutinkan. Ya, karena apa? Ingat bahwasanya bulan Dzulhijjah itu bukan seperti bulan Ramadan di mana Masya Allah suasananya itu, bi'anya dan lingkungan Islamnya itu benar-benar kentara dan membantu kita. Puasa semuanya puasa bareng. Ya, qiyamul lail semuanya juga sama. Sampai yang namanya nongkrong-nongkrong, ghibah, itu semuanya juga menghindari. Tapi nanti di bulan Dzulhijjah, ingat ini bukan bulan wajib sebagaimana di bulan Ramadan. Tantangannya lebih besar, padahal pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan lebih besar daripada itu semua. Maka di sini mari kita luruskan niat plus sembari bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, semenjak awal ini persiapkan amalan-amalan terbaik agar nanti pas di tanggal 1 itu kita sudah terbiasa dan bukan menjadi rintangan bagi kita untuk mengerjakannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kaidah yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama mengenai pahala atas amalan itu akan bisa bertingkat-tingkat yakni jamaah. Ya. Jadi amalan seseorang itu akan bisa bertingkat-tingkat yakni pahalanya itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terkadang yakni faktor pelaku. Ya, jadi pelaku itu salah satu faktor amalan itu akan bertingkat, akan berlimpah ruah pahala yang didapatkannya. Satu contoh ya, misalnya ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala pernah menuturkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain. Coba kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka beriman, ketika mereka beramal soleh, itu diganjar Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat ganjaran. Apakah ini berlaku untuk selain istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya berbeda. Pun demikian, ya, keimanan para sahabat berbeda bila mana bandingannya itu adalah kita sebagai pelakunya. Ya, karena levelnya berbeda. Maka pelaku itu akan mempengaruhi amalan seseorang itu akan bertingkat-tingkat. Tapi masih ada kesempatan lain. Bisa jadi amalan itu bertingkat melalui proses yang namanya jenis dari ibadah tersebut, ya nih jamaah. Satu contoh misalnya, ya, ibadah sunnah yang kita lakukan. Ketika kita beribadah sunnah dengan beribadah wajib, tentunya hal ini akan berbeda timbangan pahala yang didapatkan. Ya, jadi jenis. Yang ketiga, seseorang itu bisa mendapatkan pahala berlipat dilihat dari cara mengerjakannya. Ketika seseorang itu melakukan satu ibadah secara terang-terangan, meskipun masih menjaga hatinya dan keikhlasannya, berbeda dengan orang yang melakukan satu ibadah dengan secara bersembunyi. Ya, satu contoh misalnya memberikan sedekah. Kelihatan orang sekalipun dia ikhlas, dengan kita memberikan sedekah sunnah secara sembunyi-sembunyi, tentunya hal ini akan membedakan level dan kadar pahala. Jadi cara mengerjakannya. Termasuk diantaranya adalah bersungguh-sungguh ketika kita berada di waktu yang spesial. Seperti bulan haram ini. Ya, ibadah apapun, sekecil apapun jamaah. Ya, kita sholat sunnah misalnya. Di bulan haram ini, berdasarkan penuturan dari Ibnu Abbas, dengan kita sholat sunnah dengan rokaat yang sama di tempat yang sama, tapi di bulan yang lalu, bulan Syawal, itu pahalanya berbeda. Ya, kita sedekah dengan jumlah yang sama 1000 hari ini di bulan haram dengan bulan Syawal dengan nominal yang sama, berbeda pahalanya. Karena waktu bulan haram itu lebih spesial. Dan yang berikutnya itu adalah tempat, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kita bersedekah atau kita sholat di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kita berdoa di Arafah, kita sholat di Masjidil Haram, berbeda dengan kita sholat di luar Masjidil Haram. Ini adalah yang kelima. Sedangkan faktor yang keenam itu adalah dampaknya. Ya, kita lihat ibadah. Kalau seandainya ibadah itu dilakukan dan dampak serta pengaruhnya itu lebih besar, lebih menyeluruh kepada kaum muslimin, maka hal ini pahalanya akan berlimpah ruah. Satu contoh misalnya, orang yang nikah satu dengan poligami, kira-kira lebih banyak mana pahalanya, Pak? Sensitif ya. Kalau seandainya dirasa bahwasanya dengan poligami dia bisa menolong istrinya, alhamdulillah tertolong. Ya. Karena dia janda, tertolong dia. Anak-anaknya kopen, ya. Berarti apa? Dampaknya lebih besar. Sama-sama nikah, tapi karena dia itu nikahnya lebih dari satu dan alhamdulillah dampaknya bisa dirasakan, maka berarti di sini pahalanya lebih lebih banyak. Taib, kita tutup sampai di sini aja. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, bekal yang ketiga tadi meluruskan niat, bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan. Adapun bekal yang ketiga yang terakhir itu adalah kita menjauhi kemaksiatan sekecil apapun. Ingat, kita di bulan haram, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah yang di situ lebih afdol daripada bulan Dzulqa'dah saat ini. Maka saya teringat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan penuturan dari Bilal ibnu Sa'ad rahimahullahu taala. Beliau pernah menentukan bahwasanya janganlah engkau melihat kemaksiatan itu dari kecilnya, dari remehnya, tapi engkau harus merasakan bahwasanya kemaksiatan sekecil apapun itu adalah sebuah kedurhakaan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kepada kecilnya kemaksiatan yang sedang kita lakukan, tapi kepada siapa kita berbuat durhaka dan kemaksiatan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melupakan kemaksiatan yang akhirnya kemudian menjadi rutinitas kita, padahal para ulama sudah menuturkan kemaksiatan sekecil apapun seringkali menjadi faktor hilangnya kenikmatan kita beribadah. Hilangnya kita bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu syar'i.
Ya, kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala merasakan sendiri. Ya, ketika beliau pernah melakukan satu kemaksiatan, subhanallah, banyak ya memorinya, ilmu-ilmu yang selama ini beliau hafalkan menjadi apa? Kacau. Database-nya di sini masuk Imam Syafi'i luar biasa. Di usia yang masih belia sudah hafal ribuan hadis dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika melakukan satu kemaksiatan, database-nya ini kacau di sini. Ya, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah bait syair dia mengatakan, syaqautu ila waqi an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, yani wa'lam annal ilma nurun, ya, wan nuru la yu'talil yani la'asi. Ya, bahwasanya ketika dia itu mengeluhkan kondisi ini kepada Waqi itu kemudian menuturkan, kenapa ini database saya ini kacau, hafalan ini ya gonta-ganti dan lain sebagainya. Katanya apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Mungkin barangkali ada satu kemaksiatan yang tidak engkau sadari, tinggalkan. Ya, karena al ilmu itu adalah nurun, itu adalah yakni pelita. Ya, dan pelita ini dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ya, lezatnya kita beribadah, lezatnya kita itu sholat malam, terkadang nggak seperti biasa. Ada apa ini? Kok nggak nyaman? Kok kita nggak merasakan khusyuk? Ingat, yang perlu kita koreksi itu adalah bukan karena capeknya ya aktivitas kita semenjak pagi. Selalu itu yang disalahkan. Malam kok gak nyaman, ya mungkin saya hari ini capek. Subhanallah, kalau dibandingkan dengan para sahabat lebih capek ya nih sahabat. Tapi kenapa mereka pagi sampai malam juga belajar, malamnya juga menghidupkan malam-malam? Berarti mereka lebih capek dan mereka lebih merasakan nikmatnya sholat malam. Itu karena apa? Faktor yakni ketaatan yang selama ini dilakukan, bukan karena yakni kemaksiatan. Sedangkan yakni kita yakni nggak usah mengkambing hitamkan amalan yang lain, waktu yang begitu sempit dan lain sebagainya. Tapi koreksilah, setiap ibadah itu akan menjadi nikmat karena ketaatan lain yang sedang kita tunaikan. Tapi di saat kita berbuat kemaksiatan, imbasnya itu adalah kepada hilangnya nikmat di saat kita beribadah. Allah taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan untuk mengupas tentang keutamaan setelah adzan. Adzan dulu? Apa gimana? Apa lanjut? Lanjut. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Ya. Yang kelima ini berkaitan dengan keutamaan yakni bulan Dzulhijjah. Ya, setelah kita tadi menyampaikan bekal yang perlu kita persiapkan, banyak bertaubat, ya kita luruskan niat semenjak ini, terutama yang sudah daftar, sudah dibuka ya pendaftaran kurban, ya semenjak itu kita harus jadi jaga hati kita, ya nggak usah diekspos ya nih kemana-mana, ya kita bermujahadah untuk melakukan ketaatan, kita cicil ya nih hari ini, sholat malam pas ya nih satu, ya nih apa, Dzulhijjah insya Allah kita sudah terbiasa. Dan yang ketiga adalah menghindari kemaksiatan sekecil apapun, sebagaimana kita sampaikan. Adapun yang kelima ini kita akan membahas, atau yang keempat ya, keutamaan bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah dan kenapa kita membahas keutamaan ya nih jamaah? Ya seringkali di dalam beberapa syariat itu ada keutamaan. Kita bahas sholat, ada keutamaan sholat. Wudu, ada keutamaan wudu. Zakat, ada keutamaan. Pun demikian dengan bulan Dzulhijjah ini juga menyimpan banyak keutamaan dan keistimewaan. Para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah bagian dari targhib. Ini adalah bagian dari melecut yakni semangat kita agar kita itu bisa meraih keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya. Karena ini adalah bagian dari apa? Bagian dari diskon besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini big sale dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan beberapa keutamaan agar kita itu tahu, oh ternyata amalan-amalan yang kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala setelah kita itu baca keutamanya luar biasa, agar menarik diri kita. Sebagaimana kalau orang yang suka shopping kan seperti itu. Orang suka shopping itu nggak mungkin kemudian shopping setiap hari. Kadang-kadang milih waktu. Pas ada apa? Diskon yang besar. Pun demikian bagi kita semua. Kita cari waktu-waktu spesial di mana ketika Allah Subhanahu wa taala membagi diskon besarnya untuk kita, salah satunya ada di bulan ini. Ya di mana apa? Satu ketaatan berlipat ganda. Berbeda dengan ketaatan yang lain. Maka inilah di antara ya faedah kita itu belajar tentang keutamaan-keutamaan dalam syariat kita, tak terkecuali bab kita dan tema kita adalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Ada banyak keutamaan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan ini. Ini adalah keutamaan dan keistimewaan. Loh, bukankah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang lain? Iya,
Wal-lail bersumpah dengan waktu malam, wasyams dengan yakni matahari. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah di dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wal fajr walayalin yakni asyr. Silang pendapat memang di kalangan para ulama tafsir. Layalin asyr di surat Al-Fajr ayat yang kedua itu adalah 10 malam. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir dari bulan Dhul Ramadan. Ada yang mengatakan 10 ini adalah 10 pertama bukan akhir. 10 pertama dari bulan Dhul Hijjah. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala lebih condong dengan pendapat yang kedua. Nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir, beliau lebih condong bahwasanya walayalin asyr, 10 malam di ayat yang kedua surat Al-Fajr itu bukan 10 terakhir bulan Ramadan, tapi 10 pertama bulan yakni bulan Dhul Hijjah. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan 10 malam bulan Dhul Hijjah ini sebagai objek dalam sumpahnya. Apa yang spesial Ustaz dari ini semua? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya ya, bersumpah dengan objek makhluk Allah Subhanahu wa taala itu haram hukumnya. Bila dikaitkan dengan kita sebagai pelakunya, bila kita yang mengucapkannya, itu haram ya hukumnya. Enggak boleh. Demi roh nenek moyangku, yakni demi darahku, demi apa lagi, Pak? Ya, pohon yang dan lain sebagainya. Maka di sini dilarang hukumnya. Kalau seandainya itu yang mengucapkan adalah kita. Tapi kalau seandainya yang mengucapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak khusus dan prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendak, yakni kehendaknya. Tapi di balik itu, ketika kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggunakan objek makhluknya sebagai sumpah, para ulama tafsir mengatakan pasti ada pesan besar dan sebuah pesan penting di balik Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Makanya jangan dibuat yakni sambil lalu ketika kita membaca wasyamsi waduhaha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan yakni matahari? Iya, itu hak khususnya Allah. Tapi apa kata para ulama? Pasti ada yakni sebab dan pesan yang tersimpan di balik sumpahnya Allah. Kenapa yang dipilih itu apa? Matahari. Kenapa yang dipilih itu adalah yakni apa? Wal-lail, malam. Dan pun demikian, kenapa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama dari bulan yakni Dhul Hijjah? Karena memang ada pesan yakni besar. Apa saja pesan Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita lihat nanti satu persatu dari keutamaan yakni bulan Dhul Hijjah ini. Adanya sekarang apa nanti? Lanjut ya. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini persis yakni dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan umur dan usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Hijr. Ya, maka pun demikian yakni dengan ini semua. Jadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan salah satu makhluknya yang berkaitan dengan ini adalah 10 pertama bulan Dhul Hijjah. Ini mengandung pesan yang penting agar kita itu merenungkan ketika membaca ayat yang kedua dari surat Al-Fajr. Ya, ini sama saja. Ketika orang-orang kafir misalnya, ya, dahulu mereka mengatakan demi roh nenek moyangku. Kenapa yang dipilih adalah roh nenek moyangnya? Karena roh nenek moyang dianggap apa? Ya, dianggap spesial yakni baginya, sampai dijadikan sebagai objek yakni sumpah. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan objek sumpahnya, yaitu apa? Layalin yakni asyr. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah menunjukkan keistimewaan dan keutamaan bulan Dhul Hijjah. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah 10 Dhul Hijjah pertama, dan Dhul Hijjah secara umum ya, itu adalah yakni hari-hari yang harus dijadikan sebagai peringatan bagi kita semua. Ini adalah keistimewaan yang kedua. Jadi jangan sampai kemudian yakni diabaikan begitu saja. Kita hanya melewati sambil lalu saja sampai kemudian selesai bulan Dhul Hijjah tanpa ada kesan yang berarti. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekali lagi, wahai orang-orang mukmin, hati-hati dengan bulan Dhul Hijjah. Ini adalah bulan spesial dan harus kalian semua ingat selalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala firman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat.
ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan ya bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah supaya engkau mempersaksikan manafi'alahum. Ya, manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah dengan adanya kurban kita bagikan untuk orang-orang fakir miskin, ya. Dan yang kedua, wayad kurusmallah, dan selalu ingatlah Allah. Artinya sebagian ulama mengatakan dengan mengingat Allah di bulan yang spesial fi ayyamin maklumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, ya. Mengingat Allah itu banyak. Lewat ibadah salat, mengingat Allah, lewat puasa, lewat kita tilawatil Quran, dan seluruh ketaatan itu adalah bagian dari kita mengingat yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merujuk kepada bulan Dzulhijjah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keistimewaan yang kedua. Karena perintah dari Allah agar kita selalu memperbanyak untuk mengingat Allah lewat apa? Berbagai bentuk ketaatan kepadanya. Ya, perintah Allah. Adapun yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya hari yang paling spesial menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas yakni bumi ini, di dunia ini adalah yakni apa? Bulan Dzulhijjah, terutama adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yakni bahwasanya hari-hari yang paling agung, yang paling mulia itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam yakni apa? Kurun seluruh hari-hari dalam satu tahun. 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi suatu hal yang sangat spesial yakni sekali. Dan ini didukung oleh hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidaklah ada satu amalan ketika dikerjakan dan ditunaikan oleh seorang muslim, ya, itu tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dan tidak lebih banyak yakni pahalanya melebihi amalan-amalan itu bila dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi ini penekanan yakni pada apa? Dzulhijjah, lebih khusus 10 pertama. Rasulullah SAW mengatakan demikian, apapun ibadah yang kau kerjakan, bila engkau kerjakan di 10 pertama ini, nilainya lebih banyak, nilainya lebih spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat langsung kemudian ya merasa takjub. Para sahabat kemudian lantas bertanya, "Ya Rasulullah, kita tahu jihad fi sabilillah ini pahalanya luar biasa sekali. Apakah jihad itu juga kalah dengan ibadah-ibadah bila kita dikerjakan atau bila kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Walal jihad." Ya, kita tahu jihad, masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi nggak bisa menandingi amalan bila kita kerjakan di bulan apa? Dzulhijjah 10 pertamanya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengecualikan, kecuali orang yang jihad, illa idza kharaja binafsihi wa malihi walam yakhruj min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang berjihad dengan yakni hartanya, dengan yakni tubuhnya, dengan dirinya sendiri, berjihad di medan perang, tapi dia tidak kembali ke negeri asal, hanya nama saja. Berarti dia apa? Mati syahid. Kalau sudah mati syahid, sudah. Ini amalan yang paling afdol. Seluruh amalan yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini kalah. Kecuali ini tok. Bila seseorang itu berperang melawan musuh Allah fi sabilillah dan mati yakni syahid. Tapi kalau kita lihat yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ya keutamaan yang ketiga ini, inilah yakni bukti dan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya amalan yang kita tunaikan, ketaatan sekecil apapun di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar, lebih spesial, lebih agung daripada amalan-amalan di bulan yang lain, dan itu sudah dipersaksikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebelumnya beberapa ulama itu berbeda pendapat. Kiranya mana yang lebih afdol? 10 pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan? Padahal 10 terakhir bulan Ramadan itu ada apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi yani syahr. Mana yang lebih afdol? Bila mana kita bersedekah di 10 terakhir dengan kita sedekah dengan nominal yang sama. Misalnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah, manakah lebih afdol? Manakah lebih banyak pahalanya? Silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya ini salah satunya bersumber dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, itu kemudian dipecah. Kalau malamnya lebih afdol di malam Ramadan, tapi kalau siangnya lebih afdol di mana? Baik. Jadi amalan apapun, kita sholat malam berarti lebih afdol di 10 terakhir bulan Ramadan dibandingkan sholat malam di 10 pertama. Tapi amalan di siang hari lebih afdol di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi wallahu taala a'lam, kalau kita merujuk kepada ayat yang kedua surat Al-Fajr. Wal fajr wa layal. Layal itu apa? Malam apa siang? Wa layalin asyr. Tadi kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Layalin itu artinya apa? Siang apa malam? Lail. Malam, ya. Dan kita tahu Ibnu Katsir lebih condong malam-malam ini adalah malam-malam Dzulhijjah. Berarti ya ayat yang kedua dalam surat Al-Fajr, sebagian ulama mengatakan ini adalah bantahan bagi orang yang memilah dan memilih yakni tadi, ya. Dan ini sebagai bentuk dan bukti yang paling tegas bahwasanya baik malam sebagaimana objek sumpahnya Allah dalam surat Al-Fajr maupun pagi maupun siang seluruhnya bulan Dzulhijjah masih tetap terdepan, masih lebih mulia dan lebih afdol dibandingkan amalan yang dikerjakan di 10 terakhir bulan yakni Ramadan. Allah taala yakni alam. Ini silang pendapat dan ya mudah-mudahan ini memantik yakni semangat kita untuk semakin ya mempersiapkan yakni bekal kita amalan ibadah apapun di siang, di pagi hari sampai yakni malam hari. Nanti kita akan yakni sampaikan beberapa yakni contohnya. Di antara keutamaan yang lain yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Arafah. Baik, mungkin sampai di sini saja insyaallah. Kita akan lanjutkan yakni jamaah ya. Pada kesempatan yang lain. Mungkin saya terlalu semangat enggak tahu. Ternyata waktu sudah yakni hampir yakni mepet. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kesempatan untuk mengulas sisa dari pembahasan ini yaitu amalan-amalan. Sebenarnya amalan-amalan cukup banyak ya. Aduh, kok nggak selesai ini ya. Amalan-amalan cukup banyak. Ya ini ada amalan ya diantaranya itu adalah kita berpuasa ya 9 hari berturut-turut 9 hari berturut-turut yang paling afdol. Yani kita itikaf itu salah satunya. Sebagaimana Ibnu Asakir bahkan yani Said Ibnu Jubair itu pernah mengatakan sholat malam. Dia pernah menyuruh kepada hamba sayanya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu jangan engkau matikan lampu-lampu rumah. Ya, untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dengan apa? Qiyamul lail. Dan masih banyak lagi yani amalan yang mudah-mudahan insyaallah di awal bulan Dzulhijjah kalau tidak ada udzur atau mungkin sebelumnya bisa kita lanjutkan untuk mengulas tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan. Baru kita akan masuk ke fikih kurbannya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi maaf saya tidak bisa membuka yani sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain yani bisa kita yani lanjutkan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.